warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ananda Putri, nomor BP 18101152610516 dari SI 11, mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 2 atau disingkat dengan APSI 2. Dosen pengampu yaitu Ibu Erdisna Eskom Mkom dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas UPI YPTK Padang. Baiklah, sekarang saya akan membacakan mimpi saya ingin menjadi seorang digital entrepreneurship. Saya memiliki mimpi ingin mempunyai kafe secara offline maupun online. Digital marketing beberapa tahun terakhir ini sudah banyak merubah wajah dunia bisnis karena keuntungan-keuntungan spesifik yang hanya didapatkan pada digital marketing saja dan tidak didapatkan pada marketing konvensional. Ketika kita memiliki toko makanan offline, kita pasti memiliki keinginan untuk memiliki toko online, karena jika bisnisnya hanya dijalankan secara offline saja, yang mampir hanya orang-orang yang lewat di depan toko tersebut saja. Digital marketing dapat membantu kita dalam menjangkau pasaran yang lebih luas. Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, maka kesempatan kita memperoleh pelanggan pun juga semakin besar. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang perkembangan revolusi industri 4.0. Saat ini, revolusi industri keempat atau yang biasa kita sebut dengan 4.0 mengubah ekonomi, pekerjaan, dan masyarakat itu sendiri. Hakikat industri 4.0 merupakan penggabungan teknologi fisik dan digital melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan Internet of Things untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Keterampilan abad 21 yang dianggap bisa memperkuat modal sosial dan modal intelektual atau biasa disingkat dengan 4C. Yang pertama ada communication, adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Yang kedua, collaboration adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan bertanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain. Menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Yang ketiga ada critical thinking, adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi yang lainnya sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan tersebut. Yang keempat ada creativity, adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan yang berbeda. Dan dengan itu, saya ingin menciptakan suatu program yang memungkinkan untuk kita bisa membuka peluang usaha sendiri di rumah, seperti mimpi saya yang ingin memiliki kafe offline maupun online. Apalagi pada saat ini virus COVID-19 masih ada di mana-mana. Dengan adanya usaha online ini, kita akan lebih terhindar dari paparan virus tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4C yang terdapat pada program yang saya buat. Yang pertama ada critical thinking. Saya akan bermimpi ingin memiliki kafe secara offline, maka saya ingin mengembangkannya menjadi yang lebih canggih dan efektif,
mempermudah pelanggan dalam memesan makanan dan minuman yang ada pada kafe tersebut tanpa harus datang ke kafenya langsung, dengan cara mengakses situs pada program yang sudah saya buat. Yang kedua ada creativity. Sekarang melakukan transaksi tanpa harus datang ke kafenya tersebut, pelanggan sudah bisa memesan makanan dan minuman yang terdapat pada program yang sudah dibuat hanya dengan mengakses situs yang sudah disediakan. Yang ketiga ada communication. Pada saat pandemi ini sangat disarankan untuk tidak keluar rumah. Oleh karena itu, dengan situs online lebih memudahkan untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli secara online tanpa harus tatap muka. Pembeli bisa berkomunikasi dengan penjual hanya lewat smartphone-nya. Yang terakhir ada collaboration. Kolaborasi sangatlah penting. Dengan kolaborasi kita akan mendapatkan wawasan baru dari mitra bisnis atau pihak yang berkolaborasi dengan kita. Kita juga dituntut untuk berpikir dengan cara yang berbeda, sehingga ini dapat memicu kreativitas kita, mendapatkan perspektif baru, dan pada akhirnya akan membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Rata-rata pengusaha sukses memiliki minat yang sama untuk bertemu orang baru dan membangun relasi, baik itu secara personal maupun bisnis. Untuk menjadi sukses dalam bisnis, kita perlu konsisten membangun koneksi dengan banyak pebisnis lainnya, terutama dengan mereka yang berpotensi dapat berkolaborasi. Baiklah, sekarang saya akan membacakan analisis dan perancangan sistem informasi Cafe Latansa Barokah. A. Tahap analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Pengembangan sistem informasi pada sebuah kafe diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis ini diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi kafe. Kebutuhan minimal yang harus ada menurut hasil observasi dan wawancara adalah sebagai berikut. A. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data kafe. B. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data pelanggan. C. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan informasi tentang kafe tersebut. D. Sistem informasi dapat digunakan untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman yang tersedia. E. Sistem informasi dapat digunakan untuk melakukan transaksi. F. Sistem informasi dapat membantu membuat laporan mengenai data transaksi penjualan, data menu kafe, dan data pelanggan. 2. Analisis kebutuhan hardware dan software. Analisis spesifikasi kebutuhan hardware dan software dilakukan untuk mengetahui kebutuhan agar sistem informasi kafe dapat dijalankan dengan baik tanpa terkendala. Spesifikasi dari alat-alat yang digunakan untuk menjalankan sistem ini antara lain: yang pertama ada PC atau laptop, framework Laravel, framework CSS Bootstrap, web server, database server MySQL, dan yang terakhir ada web browser. B. Tahap desain. Desain sistem yang akan dikembangkan meliputi perancangan Unified Modeling Language atau MUL, basis data atau database, dan tampilan atau user interface. Perancangan UML. A. Use case diagram. Use case diagram terdiri dari aktor dan interaksi yang dilakukannya dalam sebuah sistem. Pada pengembangan perangkat lunak, use case diagram digunakan untuk menjelaskan hubungan dan aktor baik berupa input dan output dalam sebuah sistem. Use case diagram untuk sistem informasi yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Inilah bentuk use case diagram dari kafe. Skenario use case.
digunakan untuk memudahkan dalam menganalisa skenario yang akan kita gunakan pada fase-fase selanjutnya dengan melakukan penilaian terhadap skenario tersebut. Yang pertama, nama use case-nya order pesanan, aktor, pegawai, dan pelanggan. Tipe primary, tujuan memesan makanan dan minuman. Yang pertama, memilih order pesanan. Yang kedua, menginput nama pelanggan. Yang ketiga, menampilkan daftar menu makan dan minuman. Yang keempat, memilih pesanan dan menginput pesanan. Yang kelima, mengirim data ke server. Yang kedua, nama use case-nya pembayaran. Aktor yang terlibat ada pegawai dan pelanggan. Tipe primary, tujuan membayar makanan dan minuman yang dibeli. Aksi aktor yang pertama ada memberikan uang pembayaran. Reaksi sistemnya yaitu melakukan penghitungan total pembelian. Jika uang melebihi dari total, maka diberikan uang kembalian. Yang ketiga, uang kembalian. Selanjutnya, nama use case proses pesanan, aktor koki. Tipe primary, tujuan menyajikan makanan yang dipesan. Aksi aktor yang pertama melihat pesanan di display dapur. Yang kedua, konfirmasi penyajian pesanan. Yang ketiga, menghapus daftar pesan dari display. Yang keempat, ada nama use case-nya mengelola data makan dan minuman. Aktor yang terlibat pegawai. Tipe primary, tujuan mengatur data makanan dan minuman. Aksi aktor yang pertama, login sebagai administrator. Dan reaksi sistem menampilkan halaman administrator. Selanjutnya yang ketiga, memilih menu data dan menu makanan, melakukan input, edit, hapus data makanan dan minuman. Yang kelima, merubah data makanan dan minuman, menyimpan data makanan dan minuman ke dalam database. Yang kelima, nama use case laporan. Aktor yang terlibat administrator. Tipe primary, tujuan melaporkan data penjualan ke pemilik. Aksi aktor yang pertama, login sebagai administrator. Reaksi sistem menampilkan halaman administrator. Yang ketiga, memilih menu laporan. Yang keempat, memasukkan data periode laporan dan jenis laporan. Yang kelima, menampilkan laporan sesuai dengan yang diinginkan. Yang B, kelas diagram, menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem dengan melihat karakteristik sistem pemesanan makanan dan minuman mulai dari bagian order pesanan beserta proses-proses yang terjadi, maka dapat dibuat kelas diagram. Berikut kelas diagram sistem yang diusulkan. C. Activity diagram. Berikut ini bentuk activity diagram login. Ini deh yang sudah terlampir pada gambar. Berdasarkan diagram tersebut, aktor pegawai memasukkan username dan password dan kemudian akan divalidasi oleh sistem. Kemudian proses selanjutnya, jika validasi benar, maka sistem akan otomatis menampilkan halaman dashboard pegawai. Akan tetapi jika gagal, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan login sesuai dengan kesalahan masukan user. Selanjutnya, logout. Berdasarkan diagram tersebut, aktor admin memilih menu logout. Setelah aktor memilih menu, maka sistem akan melakukan rute ke halaman login. Selanjutnya, tambahan data. Berdasarkan diagram tersebut, aktor admin memasukkan data pada form data. Setelah aktor mengisi form yang telah disediakan dan melakukan submit, maka sistem akan melakukan validasi. Jika validasi sukses, maka sistem akan menampilkan pesan penyimpanan berhasil. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan pesan penyimpanan gagal beserta kesalahan inputan yang dilakukan oleh user. Selanjutnya, edit data.
Berdasarkan diagram tersebut, aktor admin memilih data yang akan diedit dengan cara mencari data tersebut. Kemudian, sistem akan menampilkan form edit. Setelah aktor mengisi form yang telah disediakan dan melakukan submit, maka sistem akan melakukan validasi. Jika validasi sukses, maka sistem akan menampilkan pesan penyimpanan berhasil. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan pesan penyimpanan gagal beserta kesalahan inputan yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada hapus data. Berdasarkan diagram ini, aktor admin memilih data yang akan dihapus dengan cara mencari data tersebut. Kemudian, sistem akan menampilkan konfirmasi berupa pesan dialog. Jika aktor admin memilih pilihan ya, maka data akan dipilih dan sistem menampilkan pesan berhasil. Sedangkan jika memilih pilihan tidak, maka sistem akan kembali menampilkan daftar data. Tampil data. Berdasarkan diagram ini, aktor admin memilih menu yang ada di sistem. Kemudian sistem akan menampilkan data berupa sesuai dengan menu yang dipilih oleh admin. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar data. Jika data ada dalam database, maka data akan ditampilkan. Jika tidak ada, maka sistem tidak akan menampilkan daftar data. Pemesanan makanan. Ini dia bentuk diagramnya. Setelah membuka aplikasi, pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan dan minuman dengan memilih menu makanan atau minuman. Memilih makanan dan minuman yang akan dipesan, kemudian mengisi jumlah pesanan dan mengirimkan pesanan dengan mengklik tombol pesan pada aplikasi. Setelah itu, aplikasi akan mengirimkan pesanan ke komputer. Proses pembayaran. Pelanggan memilih menu transaksi dan sistem akan menampilkan total harga. Selanjutnya, pelanggan pilih bayar dan akan menerima bill dan pelanggan membayar tagihan sesuai dengan total harga. Selanjutnya, pegawai akan menerima pembayaran dari pelanggan. Proses laporan. Pemilik melakukan dan mencetak laporan berdasarkan periode dan jenis laporan yang diinginkan dan sistem memprosesnya. D. Sequence diagram. Yang pertama ada login. Ini bentuk diagramnya. Berdasarkan sequence diagram di atas, dapat dilihat aktor memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang ada dalam database dan melakukan validasi. Jika validasi benar, maka sistem akan membawa aktor ke halaman dashboard sesuai dengan tingkatan pengguna. Sedangkan jika validasi salah, maka sistem akan kembali ke halaman login. Logout. Berdasarkan diagram ini, dapat kita lihat aktor memilih menu logout. Kemudian sistem akan menerima masukan dan close session yang sedang disimpan. Jika berhasil, maka sistem akan membawa aktor ke halaman login. Tambah data. Berdasarkan diagram ini, dapat kita lihat aktor pertama kali harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, aktor melakukan masukan data. Kemudian sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang ada dalam database dan melakukan validasi. Jika validasi benar, maka sistem akan menyimpan data dan membawa aktor ke halaman dashboard. Sedangkan jika validasi salah, maka sistem akan kembali ke halaman data. Tambahan data. Selanjutnya edit data. Berdasarkan diagram ini, dapat kita lihat aktor pertama kali harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, aktor melakukan edit data. Kemudian sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang ada dalam database dan melakukan validasi. Jika validasi benar, maka sistem
akan memperbaharui data dan membawa aktor ke dalam dashboard. Sedangkan jika validasi salah, maka sistem akan kembali ke halaman edit data. Hapus data. Berdasarkan diagram ini, dapat kita lihat aktor pertama kali harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, aktor melakukan hapus data. Kemudian, sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang dipilih user dan melakukan penghapusan data. Lihat data. Berdasarkan diagram ini, kita lihat aktor pertama kali yang dilakukan yaitu login dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, aktor memilih melihat data. Kemudian aktor memilih data yang akan dilihat. Sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang ada dalam database dan melakukan validasi. Jika validasi benar, maka sistem akan menampilkan data. Selanjutnya yaitu ada perancangan output. Ini bentuk gambaran dari laporan data cafe Latansa Barokah. Dalam tabel ini terdapat nomor, kode menu, nama menu, harga, dan stok. Lokasi kafenya, dan ditandatangani oleh pemilik. Berikutnya desain laporan penjualan harian. Ini dia gambaran bentuk laporan penjualan harian dari Cafe Latansa Barokah. Ini bentuk desain laporan penjualan perbulanan kafe dari Latansa Barokah. Ini yang keempat, desain laporan penjualan per tahun dari Cafe Latansa Barokah. Yang kelima, desain faktur pembelian. Ini faktur pembelian terdapat nomor order, tanggal dan jam order, ID member. Dalam tabelnya terdapat ID member, nama menu, berapa jumlahnya, harga, dan subtotal, total dari semua yang orang itu belanja. Perancangan input. Ini bentuk perancangan input dari Cafe Latansa Barokah. Yang pertama ada halaman awal, ini bentuknya, gambarannya. Yang kedua halaman login. Yang ketiga ada desain halaman pembeli. Ini yang akan ditampilkan di halaman pembeli nanti. Selanjutnya desain konfirmasi pembelian atau delivery. Yang kelima ada desain konfirmasi pembayaran. Ini dia bentuk tampilannya. Yang keenam desain halaman input menu. Seperti ini. Yang ketiga kita masuk ke dalam perancangan file. Yang pertama file admin. Nama databasenya db underscore penjualan. Nama tabel admin, file kunci, username. Ini ada username, password, nama lengkap, email, nomor telepon, tipenya varchar semuanya. Ini ada deskripsinya. Yang kedua ada file konfirmasi bayar. Nama databasenya db underscore penjualan, nama tabel konfirmasi underscore bayar, field key-nya ada ID underscore konfirmasi. Ini dia penjelasannya ada di tabel. Yang ketiga ada file member. Nama databasenya db underscore penjualan, nama tabel member, field key, ID underscore member. Ini penjelasan lebih jelasnya dalam tabel. Yang keempat ada file order. Nama database db underscore penjualan, nama tabel orders, field key-nya ada ID underscore orders. Ini penjelasannya terdapat pada tabel. Field-nya ada ID underscore order, ID underscore member, nama underscore pelanggan, alamat, telepon,
email, status underscore order, tanggal underscore order, jam underscore order, total, no resi, dan via. Via-nya via pengiriman. Tipenya ini. Yang kelima ada file order underscore detail. Nama database db underscore penjualan, nama tabel order underscore detail. Field key-nya ada id underscore order. Ini penjelasannya. Fieldnya ada id underscore order, id underscore menu, id underscore member, dan ada jumlah. Yang keenam ada file menu. Nama database yaitu db underscore penjualan, nama tabel menu, field key-nya ada id underscore menu. Ini penjelasannya. Field name-nya ada id underscore menu, nama underscore menu, deskripsi, harga, stok, berat, tanggal underscore masuk, gambar dibeli. Baiklah, sekarang kita akan menjalankan program yang sudah saya buat. Ini bentuk tampilan beranda pada konsumen. Ini dia ada menu-menunya. Dan ini ada profil tentang kafe, cara pemesanan, dan selanjutnya kita akan logout dulu. Untuk membeli makanan pada kafe ini, maka kita harus melakukan login dulu. Apabila belum memiliki akun, kita harus mendaftarkan akun baru, menginputkan nama, alamat, kabupaten atau kota, provinsi, nomor telepon, dan juga email. Yang terakhir ada password. Lalu tekan daftar. Setelah memiliki akun, kita melakukan login, masukkan email yang sudah kita inputkan tadi dan juga password. Lalu kita bisa melakukan pemesanan menu. Simpan. Selesai. Proses order. Dan ini total pembayaran yang harus kita bayar, bisa melalui BRI ataupun BNI. Selanjutnya kita login sebagai admin. Masukkan passwordnya, lalu tekan login. Inilah bentuk tampilan beranda pada admin, data customer, data cafe, data pesanan, dan ini konfirmasi pembayaran. Ada laporan pemesanan. Ini dia bentuk laporan pemesanan. Dan selanjutnya juga ada laporan customer. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.